Baik, untuk Rakanda Gozi mungkin bisa diceritakan atau dijabarkan apa saja sih wadah-wadah yang bisa mewadahi Ayunda Rakanda yang maba nih, yang pengen banget join gitu? Oke. Mungkin ya di HW Ungu itu ada beberapa kegiatan yang kita siapkan untuk anggota baru nih. Kegiatannya seru-seru sebenarnya. Mungkin pertama dari bidang diklat itu pasti yang pertama itu kan nanti ada diklat untuk teman-teman anggota baru. Kemudian nanti juga di bidang diklat itu ada latihan rutin. Nah, nanti di setiap pertemuan rutin itu kita akan mengembangkan kritikal teman-teman nih, mungkin dari kepanduan, tali temali, PPP, kemudian mungkin dari survival dan lain-lainnya itu kita kembangkan lagi di latihan rutin tersebut. Kemudian juga mungkin di bidang SBO itu seni budaya dan olahraga itu ada kegiatan ini. Bidang ini tuh bidang yang isinya asik-asik semua lah. Kegiatannya tuh olahraga kayak futsal, badminton, kemudian ada panahan juga. Kemudian nanti mungkin di akhir periode ini kita akan mengadakan pagelaran seni. Oh ya, pagelaran seni itu nanti untuk teman-teman anggota HW nanti bisa dibuka untuk umum seperti itu. Kemudian di bidang KWO, eh, kebetulan di HWU itu belum ada BKM yang spesifik, masih dalam bentuk bidang-bidang kayak SBO dan KWU ini. Tapi itu kan kewirausahaan. Nah, di bidang kewirausahaan itu nanti kita belajar bagaimana sih cara kita bisa menghasilkan cuan nih, menghasilkan cuan dari mungkin dari pengalaman yang awam kita terbatas, mungkin dari buka stand di kegiatan-kegiatan kampus dan lainnya seperti itu. Kemudian juga nanti ada seminar kewirausahaan yang mungkin membahas tips-tips untuk menjadi pengusaha sukses calon-calon CEO. Masya Allah. CEO yang menyamar. Itu juga dari bidang Menfo, media dan informasi itu di setiap bulan pasti mereka membuat pertemuan untuk melatih, menambah skill mereka lah di bidang editing seperti itu. Di periode kemarin itu sempat ada latihan itu seminar tentang apa ya istilahnya tuh desainer. Kemungkinan di tahun ini juga insya Allah nanti di akhir periode kita akan mengadakan lagi kegiatan seperti itu. Insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Ya. Kalau mungkin Rakanda Bima ada tambahan? Di HW Unimus kurang lebih juga sama sih. Jadi kita berbagai macam potensi yang bisa kita wadahi. Dari teman-teman yang suka alam itu nanti bisa join di diklat ya, yang berkutat dengan pegunungan, alam bebas seperti itu. Nah, kita ada kalau di HW Umku ada bidang SBO, di HW Unimus kita ada BKM kesenian. Nah, di BKM kesenian itu juga sama, nanti mewadahi teman-teman yang suka nari. Kita juga punya sanggar tari. Ada juga kalau suka panahan, nah kita juga mewadahi gitu, tertarik, dan alhamdulillah kita sudah pernah mengikuti 2 kali kejuaraan. Yang pertama Panahmu wilayah, itu pertama kali di Pekalongan. Nah, itu yang kedua kemarin USM Cup. Nah, USM Cup alhamdulillah di USM Cup itu kami juga dapat juara di mix team, juara 4 itu alhamdulillah. Dan juga di BM Senen itu ada marching band, latihan marching band. Nah, kalau untuk olahraga itu kita lebih ke agenda. Jadi kayak pada free nganggur, nggak ada proker, tidak ada kegiatan kampus, nanti di grup ayo minton, gas gitu, yuk sok minggu
apa namanya voli, ayo gas. Jadi lebih ke agenda untuk olahraga Kayak seperti info gitu itu ya, info. Dan kita ada BKM kewirausahaan juga bagi teman-teman yang suka bisnis gitu, kita berikan wadah di BKM kewirausahaan ya. Kita itu dulu ada workshop pembuatan buket yang dimana apa namanya delalah atau kebetulan kabit periode lalu itu bisa membuat buket dan emang punya jualan buket, jadi inisiatif dibuatkanlah apa namanya workshop pembuatan buket. Nah, dan juga kita ada warung HW, warung digital untuk iya. aplikasi-aplikasi Ya, premium saya sering gitu. lihat di story. Nah betul seperti itu. Dan ada juga pengadaan barang gitu. Hmm. Kalau kalau danusan ini masih rencana gitu. Seperti itu sih Tom. Ya, jadi kayak di AW itu kan jadi rekan-rekan sekalian menyebutkan bahwasannya ada fase diklat seperti itu, dididik Iya. dan dilatih. Nah, dari menurut Rakanda Gozi sendiri, sebenarnya karakter seperti apa sih yang akan ditanamkan saat diklat itu? Oke. Fase diklat kan otomatis ini fase awal kita lah sebelum Iya. join ke HWK Villa. Itu ada namanya diklat anggota. Nah, harapannya kepada teman-teman yang join HW dengan mengikuti segala seperti itu, sebenarnya yang pertama itu kita menanamkan kepada mereka itu kekompakan atau keluargaan. Kan saat mereka kita diklat, kita ibaratnya kita apa ya, biarkan mereka di alam seperti itulah. Nah seperti itu kita buat mereka itu agar mereka itu saling memiliki satu sama lain. Iya. Jadi kekompakan mereka itu terjaga seperti itu. Kemudian juga kita ingin mewujudkan kepemimpinan mereka. Kan setiap manusia itu pasti kan jadi pemimpin walaupun Iya. untuk dirinya sendiri. Betul. Nah dari itu kita berharap bahwa mereka itu setidaknya bisa memimpin diri mereka sendiri. Mereka bisa mengambil keputusan terbaik untuk diri mereka sendiri, dan lebih baiknya mereka bisa memimpin teman-teman yang lainnya seperti Iya, itu. iya, harapannya ya. Hanya seperti itu deh. Mungkin itu saja. Itu saja mungkin ya. Kalau menurut Rakanda Bima tuh, apa sih yang menjadi tantangan untuk mendidik karakter-karakter Gen Z ini? Wah, gimana ya? Banyak sih. Dengan mungkin hanya terselang dua tahun ya. Ya. Saya melihat ada perubahan tantangan yang terlihat lah di ketika saya diklat dan ketika saya mendiklat kader-kader tahun 2025 ini. Itu tantangannya itu berbagai macam. Nah, seperti halnya tadi di HW Omku sebelum join atau menjadi anggota resmi, itu teman-teman itu harus mengikuti diklat anggota tersebut. Nah, di diklat anggota itu kami dari HW Unimus berfokuskan di fisik dan mental. Nah, jadi di diklat anggota itu kita gojlok di fisik dan mental. Nah, ketika penggojlokan itu tantangannya itu terlihat dari yang pertama mungkin terlihat asik kegiatan HW, habis itu di diklat anggota di alam bebas, habis itu digojlok fisik dan mentalnya, akhirnya ciut karena latar belakangnya tidak pernah ikut organisasi, habis itu tidak pernah berolahraga, jadi banyak gugurnya itu di fase tersebut. Nah juga apa ya, rasa takut mereka yang masih sulit mereka kendalikan sendiri. Jadi harus ada pendukung dari faktor eksternal yang dimana harus untuk menghilangkan atau meredamkan rasa takut mereka. Jadi mereka belum susah atau belum bisa lah katanya, belum bisa untuk mengendalikan rasa takut tersebut. Jadi di rasa takut tersebut yang membuat kebanyakan kader itu mundur dan tidak melanjutkan lagi seperti itu. Iya, Itu berarti sih. kayak
yang masih ragu-ragu ya soalnya. Hmm. Kalau dari Rakanda Gozi bagaimana? Eh, tantangannya sih mirip ya seperti ini. Jadi banyak dari anggota baru itu kemarin itu belum paham tentang organisasi. Mungkin baru kali ini join organisasi, jadi mereka itu kaget lah mentalnya. Jadi kayak shock. Oh ternyata kayak gini. Padahal apa ya? Di fase itu kan cuma kita membentuk karakter mereka agar kedepannya itu mereka itu bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi mungkin di fase itulah tantangan terberat bagi mereka, terutama bagi mereka yang belum pernah ikut organisasi. Jadi mungkin di fase itu teman-teman anggota baru itu banyak yang, aduh aku sanggup nggak ya untuk lanjut seperti itu mungkin. Jadi keraguan-keraguan itu emang muncul. Maka dari itu mungkin kita bisa tanamkan kepada mereka eh semboyannya ragu dan bimbang lebih baik pulang. Pulang. Oh Nah, iya. jadi kita ajarkan kepada mereka untuk melawan keraguan mereka agar mereka tidak pulang. Jadi eh, kita tanamkan kepada mereka pupuk mereka agar mereka tidak ragu-ragu lagi untuk join ke HW seperti itu. Iya, sip. Nah, kan kalau Rakanda sendiri sebagai ketua umum dari Hizbul Wathan di Universitas Muhammadiyah Kudus ini, Iya. apa sih program atau apa ya agenda khusus yang bisa menjadi ciri khas dari HW yang ada di UMKU? Untuk ciri khas dari HW Unku mungkin eh, karena Unku ini kan ciri khasnya dulunya adalah Stikes sekolah tinggi kesehatan. Jadi unggulan kami adalah mungkin di bidang kesehatan, yaitu ketika kita apa istilahnya ya, mungkin ketika kita kegiatan itu pasti ada teman-teman lah. Jadi kita mengajarkan kepada teman-teman itu terutama tentang kesehatan lapangan seperti kayak pertolongan pertama pada kecelakaan, terus RCP dan lain sebagainya seperti itu. Karena basic dari Unku sendiri itu dari dulu itu emang universitas kesehatan, jadi kita unggulkan lagi dalam hal tersebut di HW seperti Iya. itu. Jadi kayak di sisi lain memang sudah didukung dari universitasnya Iya. ya kesehatan. Kalau Rakanda Bima bagaimana di Universitas Muhammadiyah Semarang ini? Ciri khas Unimus itu dulu sebelum COVID dari Dimensioner itu bilang bahwasanya Dawe Unimus itu punya event tahunan yang menjadi ciri khas. Festival Penggila, Fespeng. Nah, di Fespeng itu sebelum aktif COVID itu terlaksana rutin 2 tahun sekali seperti itu. Nah, setelah COVID tidak ada, dan di periode Ayunda Berlin itu diadakan lagi. Nah, tingkat Jateng DIY sejawa ya, sejawa, karena undangannya itu kita sebarkan juga di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, itu kembali lagi muncul Festival Penggila yang dimana event besar merangkup teman-teman penggila sekaligus membranding Unimus. Itu kita adakan perlombaan kepanduan, habis itu kecerdasan mereka, fisik gitu kita adakan di Festival Penggila. Itu dulu diadakan 3 hari 2 malam seperti itu, dan alhamdulillah itu sangat banyak antusiasnya lah itu, akan tapi masih kurang dalam pendistribusian surat seperti itu. Dan harusnya di periode ini itu ada Festival Penggila, akan tapi karena ada kendala dan persiapan yang kurang oleh karena itu kita jadikan agenda di tahun berikutnya seperti itu. Kalau dari Rakanda Gozi ada yang ditambahkan mungkin? Ada event-event seperti itu yang dari UMKU? Event di HW Unku mungkin sebenarnya kita pernah merencanakan ya yang seperti Iya.
HW Unimus lakukan. Tapi karena emang terutama kendala kita itu berada di SDM kita yang emang baru, karena HW Unku itu kan terbilang masih bayi lah karena hanya baru beberapa tahun berdiri. Jadi mungkin dalam rangka waktu ini kita mungkin mendesain dulu seperti apa yang kita harapkan ke depannya. Jadi untuk acara seperti itu mungkin bisa kita di next agenda kan. Oh ya, tadi kan juga Rakanda Gosi sudah menceritakan mungkin ada festival seni, betul? Iya. Nah, boleh diceritakan mungkin festival seninya tuh akan dibuat seperti apa gitu. Oke. Mungkin untuk festival seni itu nanti kita penampilan utama mungkin dari teman-teman Kapilas HW Unku, kita buatkan mereka mungkin kelompok-kelompok, kemudian kita biarkan mereka mengeksplor ide-ide mereka mau menampilkan apa, nanti kita tampilkan di situ. Kemudian kita mungkin juga bisa mengundang dari teman-teman luar HW yang tertarik, mungkin karena di Unku sendiri ada banyak UKM seperti UKM tari, UKM musik, dan ada UKM paduan suara mungkin kalau mereka mau ikut. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan mereka, siapa tahu dari teman-teman yang lainnya mungkin juga bisa ikut tampil dalam pagelaran seni tersebut. Iya, kayak sepertinya kayak sekarang tuh untuk apa ya, membuat event-event kayak gitu masih belum memungkinkan ya, Rakanda. Oke, kemudian kalau dari Rakanda Bima sendiri, menurut Rakanda, bagaimana HW harus beradaptasi untuk mengikuti perkembangan media sosial? Kan secara kayak Gen Z sekarang tuh kan apa-apa FOMO kayak gitu, kalau nggak viral nggak mau ikut kayak gitu. Nah, gimana tuh Rakanda? Media sosial, kembali lagi di awal tadi ya. Media sosial itu seperti halnya statement dari Rakanda Gozi, itu adalah peluang bagi HW. Iya. Peluangnya itu ya tadi membranding HW itu bagaimana. Jadi dengan mungkin ada konten yang viral, ada template yang viral kita gunakan untuk mengekspos dokumentasi kegiatan HW agar tersebar luas dan di teman-teman mahasiswa kampus itu tahu, oh ternyata itu HW ada panahan, oh ternyata HW itu ada apa namanya, ascending descending, vertical rescue. Oh, jadi kan apa namanya, khalayak umum atau netizen itu tahu gitu. Nah, dan juga di apa namanya, media sosial ini kita bisa gunakan untuk eh, me, me- mengasah skill lagi. Nah, jadi kan tadi HW itu menjadi wadah buat teman-teman itu tidak hanya di kepanduan, cuma di skill-skill yang lain. Nah, salah satunya itu di dunia editing, entah itu di desain grafis, videografi, fotografi. Nah, dengan hal tersebut dengan adanya media sosial ini yang dimana sekarang banyak anak-anak muda yang menekuni di bidang tersebut. Nah, itu bisa jadi peluang yang sangat bagus buat HW itu. Contoh di Wardah Pemalang. Wardah Pemalang itu menurut saya medianya sangat bagus karena eh, itu sangat informatif, desainnya juga mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi di Wardah Pemalang itu sangat mengekspos kegiatannya. Jadi kita jadi tahu, oh di Wardah Pemalang itu habis ada jambore, ada jamdas seperti itu. Jadi peluang bagus untuk teman-teman HW mengekspos dirinya di situ. Seperti itu kalau saya. Kalau menurut Rakanda Gozi nih, bagaimana sih caranya biar generasi Z atau anak-anak muda sekarang tuh bisa FOMO, tapi FOMO hal yang baik, kayak misal FOMO join HW, kayak gitu? Mungkin kembali ke statement awal saya tadi tentang nge-branding HW ya, betul ya. Iya. Mungkin selain kita branding kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dikatakan tadi sama Rakanda Bima, Iya. mungkin media sosial juga
bisa menjadi ladang dakwah kita. Kayak contoh, biasanya yang paling sering itu di hari Kamis sore pasti ada story lah, Oh iya. Reminder Al-Kahfi. Yang itu Masya Allah. ya itu bisa jadi salah satu contoh ladang amar ma'ruf nahi munkar kita. Mungkin ketika kita sebarkan ke grup, kita bisa minta teman-teman yang lainnya untuk lebih menyebarkan lagi. Jadi itu Iya. bisa jadi apa ya, salah satu amal yang bisa disebarluaskan. Nah, dari hari itu mungkin teman-teman yang lainnya, ini poster apa ya? Posternya ada logo HW-nya. Mungkin dari situ kita juga bisa, HW kok ada kayak gini. Akhirnya mereka penasaran nih sama HW. HW kok ada kegiatan Al-Islam kayak gini sih. Jadi mungkin dari mereka tertarik sama HW, terus mereka mau ngulik-ngulik tentang HW, buka-buka Instagram HW, terus mungkin mereka bisa tertarik dari hal itu. Iya, berarti kayak branding HW itu tuh perlu kayak gitu Perlu, di. sangat perlu sekali. Iya. Nah, Nah, rakanda sekalian, kan sekarang itu banyak banget ya kayak kejadian organisasi yang misal kumpul tapi itu tidak jelas kumpulnya bagaimana kayak gitu. Jadi tuh banyak banget anak muda atau Gen Z itu yang udahlah males kayak gitu. Karena mereka tuh nggak tahu keseruan sebenarnya. Kalau menurut Rakanda Bima, apa sih yang bakal disesali sama Gen Z ini ketika mereka tuh nggak gabung ke HW gitu? Pengalaman sih, lebih ke pengalaman yang saya rasa itu bisa menjadi pengalaman indah ketika nanti di masa tua itu kan bisa menjadi sebuah kisah nanti untuk anak cucunya seperti itu. Jadi dulu tuh bapak pernah ikut HW. Nah di HW itu asik, pertama kali naik gunung bapak itu ikut di Hizbul Waton seperti itu. Jadi bisa menjadi kisah indah di masa tua. Jadi mereka dan juga tidak melepaskan poin-poin penting ketika mereka join di organisasi. Nah, mereka kan nggak nggak bakalan rugi lah Pak Men kalau join di organisasi, khususnya di HW ini pasti soft skill mereka pasti diasah gitu. Jadi ruginya mereka itu mereka tidak mau atau belum bisa mengembangkan soft skill mereka tuh mungkin bisa, akan tetapi dengan jarak waktu yang relatif agak lama. Kecuali untuk mereka yang ikut di organisasi, mereka pasti sudah curi start terlebih dahulu. Contoh di public speaking yang dimana sudah bisa pede dengan ikut organisasi, dengan ditemani teman-teman banyak, tapi tidak ikut organisasi, baru pede public speaking di umur 35 atau 40 seperti itu. Itulah yang bakalan disesali oleh Gen Z yang tidak mau ikut berorganisasi lah seperti itu. Kalau dari pandangan Rakanda Gozi bagaimana? setuju sih. Buat proses di luar sana yang belum join organisasi segera join, karena di organisasi itu banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Itu sih seperti itu. Tuh. Nih Rakanda kan sudah lama tuh di 10 Waton kayak gitu. Iya. Sudah mengalami banyak proses, terus juga sudah melewati banyak kegiatan. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, apa sih yang Rakanda rasakan? Apa sih yang berubah dari Rakanda semasa kecil sampai saat ini yang jiwanya tuh jadi HW banget kayak gitu? Oke. Mungkin perubahan yang saya rasakan itu dari ketika berkegiatan kan kita pasti bersosialisasi dengan orang ya. Iya. Nah, dari itu kita mungkin bisa membentuk kebersamaan kita dengan, kalau di Selatan kan biasanya ada regu-regu seperti itulah. Iya. Nah, di situ kita bisa membentuk kebersamaan kita, kekeluargaan kita, kekompakan kita. Kemudian mungkin dari ketika perlombaan mungkin kan di kemah-kemah ada lomba, nah kita bisa menciptakan solidaritas dengan tim, solidaritas dengan lawan, sehingga hal ini tuh bisa memupuk kita untuk masa depan kita di kehidupan bermasyarakat. Iya, betul sekali. Sebenarnya kayak itu melatih skill bersosial kita ya Rakanda. Iya. Kalau menurut Rakanda Bima bagaimana?
Apa yang berubah dari diri saya ya? Iya, Saya sedikit bercerita sih. boleh. Saya dari SMP itu sudah suka berorganisasi. Karena dulu saya SMP-nya negeri, jadi saya dulu ikut OSIS dan pramukanya. Nah, dari saat itu saya mulai tumbuh kesukaan berorganisasi. Lanjut di SMA, saya masuk di SMA Muhammadiyah. Dan di SMA Muhammadiyah itu di sana saya ikut IPM dan pramuka. Saat itu belum diubah. Habis itu di perubahan itu menjadi GHW itu saya melihatnya juga tidak banyak yang berubah gitu. Kecuali karena di HW itu kan organisasi kepanduan Islami ya. Jadi Iya. yang lebih ditekankan itu keislamiannya. Nah, di kampus ini, di jenjang universitas ini, saya melanjutkan lagi ikut Hizbul Waton. Di awal dulu saya juga pernah ikut IMM, cuma mungkin karena jiwanya sudah suka berpetualang ya, jiwa alam, jadi lebih nyaman di HW. Akhirnya saya tekuni sampai 3 periode ini. Masya Nah, Allah. perubahan yang saya rasakan itu ketika saya berorganisasi. Pertama, dulu saya itu SD, orangnya itu sangat pemalu, introvert. Jadi tidak susah bergaul, susah ngomong, tapi lama-kelamaan dengan saya sampai di titik ini ikut di HW, perubahan yang saya rasakan itu pertama public speaking saya. Saya lebih pede ngebuat ngomong, lebih pede mengolah kata, lebih pede lagi eh, bicara di depan publik gitu. Yang kedua kerjasama yang dimana dulu saya SMA baru merasakan kerjasama tim yang mungkin kurang maksimal. Nah, di HW kampus ini saya merasakan kerjasama yang memang benar-benar itu kerjasama, dimana pembagian job desk-nya terasa. Habis itu perlakuan ketika kegiatan itu juga terasa, simbiosis atau peran antar si di dalam kegiatan itu juga terasa. Nah, setelah itu juga eh, yang lebih wah lagi atau yang menurut saya itu lebih penting lagi, saya merasa wawasan saya tambah. Jadi meskipun di sini saya alhamdulillah diamanahi menjadi ketua umum Hizbul Waton Unimus periode tahun 2025-2026 itu eh, belum tentu kader atau anggota saya atau pengurus yang lain itu di bawah saya. Ternyata ada lagi kader yang wawasannya lebih dari saya, pengalamannya lebih lebar dari saya. Jadi saya dengan itu wawasan saya itu bertambah dengan berbagi atau sharing session dengan anggota tersebut atau kader tersebut. Jadi saya merasa itu masih banyak yang perlu saya pelajari di 10 tahun ini. Makanya dengan ini saya bersyukur bertemu dengan orang-orang hebat yang penuh dengan pengalaman tersebut. Itu sih. Ya. Saya setuju sih dengan ini. Setuju kan? Ya. Karena saya merasa kadang walaupun saya ketua tapi ternyata ada anggota saya yang lebih pengetahuannya lebih luas dan kita bisa saling sharing lah seperti itu. Iya, Betul. jadi sebenarnya tuh kayak hal yang buat di organisasi tuh bisa saling tanpa meskipun kita punya jabatan kayak gitu ya, Rakanda. Betul. Nah, kan tadi Rakanda Diman cerita kalau bahwasanya tuh Rakanda mengikuti beberapa organisasi, sudah pernah seperti itu. Kalau menurut Rakanda, apa sih yang membuat Rakanda itu bisa lebih berat ke Hizbul Waton daripada organisasi lainnya? Yang pertama, saya nyaman sama lingkungannya. Teman-temannya menurut saya cocok
saya cocok dengan frekuensi mereka. Jadi ketika bercanda mereka juga ikut bercanda, tidak tersinggung. Ketika kegiatan itu juga saling melengkapi satu sama lain. Tuh. Lebih paling ya yang paling menurut saya alasan lebih memilih HW itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa asik gitu ketika berkegiatan di alam, berkepanduan dengan berbagai macam jenis kegiatannya. Itu saya lebih suka gitu. Jadi kayak nggak capek di rumah hanya tidak tidur, habis itu main HP, scroll HP, lebih baik atau saya lebih mending berkegiatan di HW, menyibukkan diri di HW gitu. Iya. Karena saya cocok dengan lingkungannya gitu. Seperti itu sih. Ya berarti kayak bisa dikatakan lingkungan HW itu sangat suportif ya Rakanda. Betul Kayak sekali. tidak membuat kita tuh jenuh seperti itu, membuat kita lupa kalau kita tuh sebenarnya bisa bareng-bareng gitu, kayak gitu. Terus untuk Rakanda Gozi nih kan, mungkin Rakanda Gozi bisa diceritakan dulu pengalamannya di organisasi bagaimana? Oke. Saya mengenal organisasi lebih dekat itu ketika di MTS. Kebetulan saya dulu di asrama, jadi dulu di MTS Muhammadiyah itu ada yang namanya IPM. Jadi saya ikut di MTS ya sebagai anggota awalnya. Kemudian di Madrasah Aliyah Muhammadiyah juga masih di asrama juga itu saya juga masih ikut tekun di IPM dan alhamdulillah juga waktu itu pernah jadi ketua umum IPM di ranting situ ya. Jadi mungkin dari situ saya mulai mengenal lebih jauh lagi tentang organisasi karena dulu di pondok pesantren itu kan nggak cuma IPM, ada HW juga ada tapak suci. Nah, jadi dari itulah mungkin nggak hanya di IPM dan HW, coba kita ke IPM lainnya. Bahkan saya dulu di IPM pernah jadi anggota di pimpinan daerah pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kudus. Saat itu jadi anggota walaupun cuma 1 periode. Kemudian saya lanjut di Universitas Muhammadiyah Kudus. Waktu itu pada saat saya maba itu saya bingung ini mau ikut organisasi apa aja kok kayaknya seru semua gitu. Akhirnya saya memilihlah 2 organisasi. Yang pertama itu dari HW dan yang kedua itu ada BEM. Iya. Ya, kebetulan saat itu bersamaan saya jadi anggota baru di HW, saya juga jadi saat itu staf muda di BEM. Nah, kemudian beberapa selang waktu karena saya alhamdulillah terpilih menjadi ketua umum di Kafilah Penuntun Raden Umar Said Universitas Muhammadiyah Kudus. Akhirnya saya memilih untuk melepaskan dulu karir saya di BEM dan saya lebih mungkin mendalami lagi ke HW agar mungkin gimana ya? Saya merasa lebih nyaman dan lebih berfokus kepada eh, HW yang saat itu berada di bawah pimpinan Oh saya iya, seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau menurut Rakanda sebagai ketua kafilah nih Iya. Rakanda, kan sekarang itu era-eranya digital. Kayak semua tuh seringnya berkaitan dengan sosial media sedikit Rakanda. Kalau menurut Rakanda, apa sih yang bisa dilakukan HW untuk menarik minat-minat dari teman-teman atau Ayunda Rakanda yang baru mau join nih maba-maba kayak gitu tuh, biar mereka tuh tertarik nih sama HW-HW yang kita dalami seperti itu. Oke. Mungkin karena emang saat ini kan kita generasi Z ya. Iya. Saat ini kan ada di era perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kebetulan saya juga mahasiswa ilmu komputer, jadi kurang lebih mendalami teknologi lah seperti itu. Jadi menurut saya untuk organisasi Hizbul Waton agar kita bisa mungkin membuat peluang. Jadi dengan adanya media sosial ini itu bisa menjadi batu loncatan untuk kita. Dengan cara apa? Kita membuat branding
HW lewat media sosial seperti itu. Iya. Mungkin kita bisa membuat saat kita berkegiatan di HW mungkin ada kegiatan kemah, kegiatan latihan rutin, kegiatan mungkin panahan dan lain-lainnya itu kita bisa jadikan konten seperti itu terus kita upload di media sosial. Dengan seperti itu nanti kemungkinan besar insya Allah organisasi HW akan lebih tersebar luas seperti itu. Iya, saya setuju dengan Rakanda. Iya. Kemudian Rakanda Bima nih, kan HW itu kan tempat yang menyarik, yang menyenangkan, yang asik seperti itu. Di atas selain itulah Rakanda, apakah apa sih yang memungkinkan untuk HW jadi tempat atau jadi wadah untuk generasi-generasi Z ini berkarya, berkreativitas gitu untuk mengembangkan potensi mereka? Sebelumnya saya setuju dengan statement dari Rakanda Gozi ini. Kebanyakan ini saya melihat juga di media sosial itu kebanyakan anak muda atau Gen Z itu malah menekuni mulai menekuni di bidang digital ini. Entah itu nanti di konten kreator atau membuat desain grafis itu. Nah, videografi. Nah, di Gen Z ini di HW ini kita juga membuka wadah untuk teman-teman atau kader-kader HW yang dimana mulai menekuni juga di bidang digital ini. Nah, contohnya di HW Unimus itu ada bidang Kominfo. Iya. Nah, di bidang Kominfo ini kita mewadahi teman-teman yang dimana suka dalam bidang fotografi, videografi. Nah, di situ kita adakan broker atau kegiatan yang dimana untuk mengasah skill lah, untuk membuat skillnya bertambah. Nah, kita adakan workshop media yang dimana itu di dalamnya memuat materi fotografi itu, desain grafis, videografi. Nah, dan juga ada kegiatan atau podcast seperti ini juga kita sebagai akses atau jalan menampung atau mewadahi teman-teman yang memang tertarik di bidang hal tersebut. Nah, dengan hal tersebut kita bisa sekalian membranding HW seperti yang tadi disampaikan oleh Rakanda Gozi, membranding HW. Bagaimana sih kok kita asik, coba dilihat di IG-nya. Oh ternyata di HW itu ada panahan, ada latihan rutin, membuat pioneering, oh ini ada jelajah alam. Nah, dengan melihat peluang tersebut di di media sosial itu kan kita juga bisa merakit atau menjaring kader-kader muda yang dimana mulai tertarik di HW ini. Iya. Seperti itu. Oke. Kalau menurut Rakanda Gozi, Mungkin Rakanda Bima sama Ayunda Pusi pernah lihat statement kayak gini. Hidup itu nggak asik hidup itu jadi kelihatan asik kalau diedit. iya. Oh iya pernah. Nah, itu saya sekali dengan statement itu karena kalau kita mungkin banyak kegiatan tapi kan orang lain nggak tahu kan kalau kita banyak Iya. kegiatan. Justru kalau kita mungkin membuat istilahnya konten kreator dengan mengedit kegiatan-kegiatan tersebut mungkin jadi sebuah video atau apa itu kan orang lain jadi tahu bahwa hidup itu asik banyak kegiatan seperti itu. Nah, Rakanda-Rakanda sekalian, tadi kan kita kan udah bincang banyak nih, udah banyak banget pembahasan tentang HW, di mana HW itu tuh sebenarnya masih sangat relevan di era digital ini. Apalagi HW itu bisa berkembang dan mengikuti kecanggihan zaman ini, kayak ngikuti media sosialnya, bikin branding di sana, bikin akun-akun untuk HW masing-masing kayak gitu kan. Terus juga sebenarnya di HW itu tuh banyak banget poin positifnya kayak gitu. Banyak yang
orang-orang yang berhasil setelah dari HW. Bahkan dulu pahlawan kita juga salah satu orang yang berhasil dari HW. Seperti itu kan Kakanda. Betul sekali. Seperti kayak kalau di HW Unimus itu namanya Hafilah Jenderal Sudirman. Bagaimana beliau juga termasuk salah satu orang yang bergabung di Hizbul Wathan gitu. Mungkin ada tambahan dari Rakanda Bima. Tambahan untuk apa ini? Apa dulu? Tambahan buat apa? Tambahan untuk HW kita, maksudnya kayak perbincangan kita hari ini kayak gitu. HW itu emang semenarik itu kayak gitu. Oke. HW di sini menurut saya ya, HW ini salah satu wadah yang sangat bagus untuk kita ikuti. Karena apa? Karena di dalam HW ini kita tidak hanya rohani kita, akan jasmani kita juga dilatih, diasah rohani kita. Di sisi lain HW itu anak dari Muhammadiyah yang dimana juga harus meneruskan dakwah dari Muhammadiyah. Kita juga harus meneruskannya. Nah, tidak hanya dengan jalur-jalur dakwah itu, di HW ini bisa menyalurkan dakwah-dakwah tersebut lewat kepanduan, berkegiatan di alam. Jadi HW ini wadah yang sangat bagus buat teman-teman Gen Z gitu. Diasah skillnya, dipantik pikirannya, atau banyaklah poin positif yang bakalan teman-teman dapatkan ketika join di HW seperti itu. Nah, dari Rakanda Gozi mungkin. Oke. Saya setuju sih sama statement Rakanda Bima. Karena HW itu paket lengkap teman-teman. Jadi semuanya itu ada. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau join HW dimanapun HW itu silahkan bisa join. Bahkan dari yang TK pun sekarang udah ada HW teman-teman, dari TK sampai dewasa. Silahkan teman-teman bisa join HW sesuai tingkatnya masing-masing. Di HW tersebutlah kalian nantinya akan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting seperti yang tadi telah disampaikan oleh kita berdua dan narasumbernya juga. Oke. Itu sih terutama. Silahkan join HW. Terima kasih banyak atas pandangan-pandangan, atas kata-kata yang sudah dikeluarkan oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa promosi IG-nya HW Umku. Oke. Oke, buat teman-teman di luar sana yang ingin lebih tahu kegiatan dari HW Umku, mungkin bisa silahkan follow di @hw.umku seperti itu. Apa aja yang ada di HW Umku, Mas? Mungkin bisa follow dari IG sama TikTok dari HW Umku, baru dua itu silahkan bisa di follow. Di situ kita share kegiatan-kegiatan seru di HW Cafe Umku. Nah, untuk Rakanda Bima mungkin Promosi juga ini. Oke, silahkan teman-teman brosis, netizen bisa cek atau bisa main-main ke Instagram kami di @hwunimus. Nah, kami juga ada laman di Facebook sama HW Unimus, di apalagi namanya TikTok HW Unimus, dan juga di Facebook, YouTube. Nah, kanal YouTube kami Hizbul Wathan Unimus. Nah, di situ teman-teman bakalan bisa melihat atau tahu kegiatan keseruan teman-teman HW Unimus, kegiatannya apa aja. Barangkali setelah teman-teman semuanya main-main ke media sosial HW Unimus, tertarik join di HW Unimus. Tapi join kampusnya dulu ya teman-teman. Betul sekali. Jangan lupa join kampusnya dulu baru ke HW-nya. Betul. Nah, jadi Rakanda Ayunda Sobat HW sekalian, jadi kita tuh tahu ya, dari podcast ini kita tahu bahwasanya HW itu semenarik itu. Di media sosialnya juga sudah kelihatan kalau kegiatannya tuh asik-asik, menyenangkan. Terus juga kayak ketum-ketumnya aja seasik ini, maka bisa lah habis ini join HW kayak gitu.
Dan mungkin ada closing statement nih Rakanda Bima. Closing statement. Oke, baik. Closing statement dari saya, jangan lihat dirimu itu dari mana, tapi jadilah dirimu itu nanti apa. Jadi teman-teman dari latar belakang manapun, jangan lihat dari latar belakang teman-teman semuanya, tapi jadilah teman-teman nanti suatu saat itu apa. Mungkin teman-teman dari latar belakang kurang mampu, kayak itu jangan dijadikan patokan, wah nanti kedepannya aku jadi apa. Tapi dari diri teman-teman kedepannya itu mau jadi apa, seperti itu. Rakanda Gozi ada closing statement? Apa ya closing statement? Bentar. Oke, mungkin ini. Mungkin ini ya, singkat aja. Kun anta, jadilah dirimu sendiri. Maksudnya itu silahkan teman-teman lihat ke dalam diri teman-teman. Teman-teman itu orang seperti apa. Jangan lihat ke orang lain. Mungkin orang lain bisa berbeda dari teman-teman, tapi teman-teman jangan terlalu mengikuti alur mereka. Cukup teman-teman jadi diri sendiri agar teman-teman tidak kehilangan arah untuk kedepannya. Seperti itu, Tris. Insyaallah, keren sekali kata-katanya ya Rakanda. Jadi teman-teman semua, Ayunda Rakanda sekalian, Sobat HW yang sudah menonton dari awal sampai akhir, harapannya semoga apa yang kami katakan, apa yang kami bincangkan hari ini itu dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa memotivasi kalian untuk join ke HW. Dan sekian dari saya Dwi Puji Lestari selaku moderator, pamit undur diri, dan Saya Rakanda Bima Salman Erlangga dari Hizbul Watan Unimus. Dan saya Rakanda Gosyatul Qayyum dari Hizbul Watan Universitas Muhammadiyah Kudus. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.